kelas bilioner. Wah, bilioner leader nih ya. Aku nggak mau berlama-lama, aku mau langsung panggil founder kita yang luar biasa, mentor kita yang luar biasa, Ko Feni Wanto untuk bisa mengisi kelas ini. Silakan Koko. Ya, thank you Siska. Ya, saya langsung share screen aja ya. Oke. Siska share screen-nya kelihatan? Muncul. Kelihatan kok, muncul-muncul. Kelihatan ya. Ya. Kok zoom-nya pada hilang ya? Di mana zoom-nya? Nih. Oke, saya ingin membawa satu poin ya tentang api dalam jiwa ya. Ini saya ambil dari referensi buku First Thing First, karangan Stephen Covey ya. Dia penulis terkenal ya dari buku Seven Habits. Dan ini adalah buku selanjutnya yang dia tulis. Dan di dalam buku First Thing First itu ada satu topik ya yang dia bahas tentang api dalam jiwa ya. Poinnya adalah apa? Poinnya adalah hidup ini kita semua harus harus ada api ya dalam jiwa kita ya. Jadi ada sesuatu api yang membara di dalam dada kita ya, di dalam hati kita ya. Dan mungkin sebelum saya lanjut, saya ingin sharing dulu seseorang yang kemarin ya. Boleh tahu siapa aja yang ada ikut acara kemarin di Neo Soho hari Senin yang dibawakan oleh Pak Nixon King? Siska datang hari itu? Enggak datang, Siska datang. Datang ya. Ya. Oke. Jadi kalau kamu lihat ya, waktu Pak Nixon King sharing ya, dia seorang MDIT bintang 5 ya. Bagaimana kau bisa merasakan ya, di dalam dadanya itu adalah ada api yang membara ya. Nggak heran ya, kenapa dia bisa sukses? Karena kuncinya adalah dalam dirinya itu ada api yang membara ya. Apa yang dia katakan waktu hari Senin kemarin, dia berkata begini, saya itu nggak suka jualan, betul ya. Tetapi saya itu suka sekali apa? Merekrut ya, menemukan ya permata-permata yang hebat ya. Itulah yang menjadi api ya dalam jiwanya Nixon King ya. Dia tidak senang jualan ya, tapi yang menjadi apinya apa? Dia suka sekali ya untuk merekrut ya, menemukan ya permata-permata ya. Dan saya ingat satu saat waktu saya pernah ngobrol-ngobrol sama beliau, dia pernah berkata ya, dan dia mengusulkan kepada Allianz ya, kalau bisa kita leader senior tidak perlu ada MOC lagi ya. Nggak ada MOC 300 juta atau 800 juta ya. Kita kan sudah senior gitu kan. Kita nggak perlu selling ya. Kita yang paling penting adalah managerial skill ya. Bagaimana kita mengembangkan tim kita menjadi sangat-sangat hebat di seluruh Nusantara ya. Nah, itulah api dalam jiwa beliau ya. Dan saya mendukung usaha dia ya. Jadi saya pernah ngomong ya kepada tim Allianz untuk para leader senior ya seperti saya, Henderson ya, atau kamu para MDRT di sini ya. MOC kita jangan 800 juta lagi ya. Cukup 300 juta aja MOC ya. Karena kita mau fokus kepada apa? Managerial skill ya. Bagaimana kita mau merekrut ya dan menemukan permata-permata yang hebat dan membuat bisnis ini menjadi sangat luar biasa. Oke, itulah kalau kamu bicara tentang seorang Nixon King ya. Jadi kalau kamu tanya saya, kenapa dia sukses? Rahasianya cuma satu. Di dalam jiwanya ada api yang membara ya.
Dan saya berharap lewat pertemuan malam ini, setiap kita di sini para leader, ya, kamu harus punya api yang membara di dalam jiwa kamu, ya. Tanpa api itu, kamu tidak mungkin menjadi sukses dan besar, ya. Kamu harus punya api itu, ya. Oke, saya ingin lanjut, ya. Ini adalah ketiga anak saya, ya. Paling kiri ada Kayla, kemudian Diara dan Haven, ya. Dan mereka bertiga memutuskan, ya, setelah mereka selesai kuliah, mereka akan menjadi agen asuransi seperti papanya, ya. Dan apa yang membuat mereka bersemangat, ya, mau menjadi seorang agen asuransi, gitu, ya? Karena saya berhasil mentransfer kepada mereka api dalam jiwa saya kepada mereka, ya. Sehingga api yang ada dalam jiwa saya bisa ketransfer ke dalam pikiran Kayla, Diara maupun Haven, ya. Jadi saya selalu berkata kepada mereka, hidup ini cuma dua, ya. Ya, selain kamu punya uang yang banyak, ya. Tapi yang paling penting adalah kamu jangan menjadi budak. Hidup ini hanya dua hal, saya bilang, ya. Selain kamu punya uang yang banyak, tapi yang terutama adalah apa? Jangan menjadi budak, ya. Jadi saya menceritakan kepada mereka bagaimana hari ini banyak orang bekerja, ya, dari pagi sampai sore. Mereka harus, ya, harus, ya. Dan disitulah mereka mendapatkan api dalam jiwa saya bahwa ada sebuah dunia lain, ya, di mana dunia itu kita tidak perlu menggunakan kata harus, ya, tetapi kita bisa menggunakan kata saya mau, dan saya mau, ya. Dan mereka bersemangat, ya. Jadi kayak Kayla bilang, Pak, saya mau kuliah nih, kuliah perfilman, ya. Tapi setelah selesai kuliah, saya akan menjalankan bisnis asuransi. Karena dia bisa melihat, ya, bagaimana lewat bisnis asuransi ini, bukan hanya kita punya uang yang sangat banyak, ya, tapi yang terutama kita tidak menjadi budak, ya. Kita memiliki yang namanya kebebasan, ya. Jadi inilah api dalam jiwa, ya, yaitu kita bukan hanya punya uang yang banyak, ya, bukan hanya kamu bisa punya uang miliaran, bahkan mungkin triliunan, ya, tapi yang paling utama adalah kita semua tidak perlu menjadi budak, ya. Kita bisa memiliki yang namanya kebebasan. Seribu orang satu. Jadi kita merintis memang sesuatu dari nol itu, tapi bukan maksa kita. Ya. Kita enjoy apa tidak. Tolong ada yang bocor, ya. Ya. Jadi hari ini adalah api dalam jiwa saya, ya. Uang penting, ya, tapi ada yang jauh lebih penting daripada uang, yaitu kebebasan, ya. Hari ini kita bisa memutuskan, ya, saya bisa bekerja seminggu, libur seminggu, saya bisa memutuskan untuk bekerja sebulan, libur sebulan, ya. Saya bisa memutuskan untuk personal sales, ALP 400 juta, mencapai personal champion club. Saya juga bisa memutuskan saya tidak mau jualan, saya hanya membangun unit, 1 miliar unit. Semuanya adalah bicara tentang kebebasan, dan kebebasan, ya. Dan mungkin saya ingin putar satu video dulu, ya. Ini adalah api dalam jiwa saya, ya. Kita lihat, putar video sedikit. Our new chapter is a testament to our ceaseless pursuit of innovation that defies expectations. Each addition to the Honda Jet family continues to expand the reality of what's possible in light jet travel. This first-of-its-kind light jet elevates travel efficiency in every aspect, ushering in a new era of business jet that transcends conventional category definitions.
Oke, kita semua ya, lewat bisnis ini kita bisa mendapatkan uang yang banyak ya, miliaran ya, dan bisa membeli semua benda-benda tadi ya, mulai dari pesawat ya, kapal ya, rumah, apartemen, Ferrari dan sebagainya ya. Tapi poin saya bukan masalah uang ya, atau benda-benda tersebut. Tapi poin saya yang paling utama adalah apa sih yang orang cari hari ini? Itulah api dalam jiwa kita, yaitu kebebasan, kebebasan dan kebebasan ya. Saya pingin kemarin saya ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Yamin ya, Pak Yamin Rozali. Dia ada sharing satu artikel yang sangat bagus. Cuma saya nggak tahu, Pak Yamin ada hari ini? Bu Siska, Pak Yamin ada datang hari ini? Pak Yamin sebentar dilihat. Pak Yamin ada nih. Nah, Nah, ada. Pak Yamin Oke, ada? oke, Oke, Pak Yamin. Ya. Saya sangat senang waktu kamu cerita bagaimana kamu closing ya, yang 10 miliar itu, 12 M itu ya. Ya. Ya, bagaimana Pak Yamin betul-betul punya api dalam jiwa ya. Karena dari cerita dia saya tahu Pak Yamin bukan jual asuransi ya. Pak Yamin bukan jual produk. Pak Yamin bukan tentang merekrut orang ya. Tapi ada sesuatu api dalam jiwa Pak Yamin. Artinya di bisnis ini bukan tentang jualan ya. Ini bukan tentang produk ya. Ini bukan tentang unit link, Legacy Pro, AFM. Bukan itu semua ya. Karena kalau kamu masih berpikir seperti itu, berarti kamu belum mengerti apa itu artinya api dalam jiwa ya. Jadi kalau kamu di sini masih berpikir tentang AFM, Legacy Pro, ya, Legacy Max, ya, unit link, ya, berpikir tentang jualan, berpikir tentang merekrut, ya, berarti kamu belum memahami apa maksudnya api dalam jiwa. Pak Yamin bisa bantu cerita tentang bagaimana kamu cerita kepada ibu itu sehingga akhirnya dia mau membeli polis dengan UP 12M. Silakan Pak Yamin, saya kasih waktu. Silakan. Terima kasih Pak Feni. Selamat malam semuanya para reader. Jadi waktu di Pagar Alam kemarin, nasabah ini sebenarnya sudah tutup polis surrender lah ya dari nasabah yang dari agent yang udah pindah ya. Ya kita udah tahu ya siapa yang dimaksud ya. Nah dari surrender itu saya tanya kenapa kamu surrender gitu kan. Awalnya karena ditakut-takutin bahwa Allianz tuh bakal tutup 2 tahun lagi. Itu diheboh-hebohin lah kayak gitulah. Tapi lucunya ya ini satu polis yang dia nggak mau tutup itu udah disurrender ya. Akhirnya saya datengin dan ketemulah bahwa ternyata saya kenal ya. Dia tahu siapa saya gitu intinya. Nah pada saat saya jelasin tentang manfaat ya untuk anak-anaknya yang ngambilnya AFM ya, akhirnya dia ambil 3 polis dengan premi 77 juta untuk 3 polis ya langsung bayar tahunan. Nah pada saat saya udah selesai itu, lalu saya ngobrol dengan santai gitu kan, karena saya tahu kunci di usahanya itu adalah suaminya ya, karena dia punya toko sembako yang cukup besar di Pagar Alam. Jadi pada saat saya tanya, kamu bisa nggak gantiin posisi suami pada saat suami kamu amit-amit ya kalau nggak ada lagi gitu sakit gitu atau meninggal gitu. Dia diam dan dia nggak bisa jawab ya karena dia hanya putus bagian gudang aja, tapi orderan tuh dari suaminya semua. Nah pada saat saya tanya itu, lalu saya tanya sebenarnya yang kita butuhkan adalah bagaimana penghasilan itu bisa mengcover semua kebutuhan ya kan. Lalu saya tanya berapa kebutuhan kamu setiap bulan? Ya, dia butuh 50 juta sebulan. Ini orang Pagar Alam ya. Anaknya ada 1 kuliah di Australia, ya, oke. Dan ada 1 lagi anak kedua juga akan menyusul juga ke Australia. Jadi sudah jelas ini dia butuh, kalau terjadi apa-apa pasti dia nggak akan bisa sanggup untuk menggantikan posisi suaminya. 50 juta sebulan, kalau saya kalikan 12, 600 juta, jadi pengalinya biasanya kali 20 ketemu 12 miliar. Lalu saya dengan asumsi 12 miliar kali bunga 5%, ketemu 600 juta per tahun, ya, atau 50 juta per bulan. Nah, 50 juta per bulan ini saya langsung tanya, ini yang menggantikan sumber income kamu, untuk kebutuhan kamu. Jadi, nggak usah kerja lagi dengan 12 miliar ini, kamu udah cukup
Ya, pertanyaannya 12 miliar udah ready belum ya? Biasa teman-teman udah pasti cara itu. Cuma pertanyaannya adalah saya menggali dulu problemnya dia, gitu ya. Nah, akhirnya dia klik dengan 12 miliar, lalu langsung saat itu juga dia buka polis, ya, dan dia sempat tanya polis yang sebelumnya, ya, dia buka dengan agen yang sudah moving itu ya, itu UP-nya 100 juta dengan produk Tasbih gitu ya. Jadi saya tadi kasih Legasi Pro ya. Dengan Tasbih 100 juta, dia langsung, udah tutup aja kok katanya. Karena dia tahu kebutuhan sebenarnya apa yang jadi problemnya dia kan. Nah, jadi artinya yang selama ini teman-teman udah tahu pastinya bahwa kita jual problemnya kan, menemukan menggali problemnya. Jadi produk asuransi ini hanyalah solusi ya, gitu sih. Dari saya gitu kali Pak Feni ya. Ya, oke, terima kasih Pak Yamin ya. Jadi apa yang saya mau highlight dari cerita Pak Yamin? Pak Yamin bukan tentang menjual asuransi ya, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Yamin. Apa itu api dalam jiwanya? Dua kata ya, tentang uang dan kebebasan ya. Inilah yang masuk ke dalam pikiran ibu tersebut ya, tentang uang ya. 12M, betul nggak? Tentang kebebasan, betul nggak? Bagaimana dengan uang 12M itu, betul nggak? Ketika kita taruh di deposito, betul kan? Kita mendapatkan bunga deposito 50 juta per bulan. Poinnya apa? Poinnya bukan tentang sekadar uang, tapi tentang kebebasan. Ya, hari ini saya selalu cerita kepada anak-anak saya, nak, papa sekarang punya 1000 agen, ya. Setiap agen kasih papa penghasilan 10 juta per tahun, setiap agen. Karena ada 1000 agen dikali 10 juta, papa punya penghasilan hampir 10 miliar per tahun, ya. Goal papa sekarang adalah apa? Ya, bagaimana melakukan leveraging, betul ya? Dari 1000 agen ini, ya, menjadi 100.000 agen. Berapa income kita? 1 triliun. Ini bicara tentang kebebasan, ya. Jadi saya bilang kepada anak-anak saya, papa itu nggak perlu jual asuransi. Bahkan papa nggak perlu merekrut. Papa cukup melakukan yang namanya leveraging, ya. Bagaimana 1000 agen yang ada sekarang bisa menjadi 100.000 agen, ya. Sehingga income sekarang yang 10 miliar bisa menjadi 1 triliun. Ini bicara tentang apa? Tentang uang, tentang kebebasan. Ini bukan tentang asuransi, ya. Ini bukan tentang AFM atau Legacy Pro, ya. Tapi ini tentang uang dan kebebasan, ya. Hari ini kamu semua para BP di sini, ya. Kamu mungkin bisa seperti Nixon King, ya. Kamu nggak mau jualan, nggak apa-apa, betul kan? Kamu punya kebebasan, ya. Para BP di sini. Penjualan pribadi kamu 0, seperti Nixon King pun nggak ada masalah, betul nggak? Kamu, tapi apa api dalam jiwa kamu, ya? Kamu merekrut, betul nggak? Menemukan permata-permata yang itu, hebat itu, ya. Mengembangkan itu, ya. Kamu mendapatkan uang dan kebebasan, ya. Tapi Kofeni, saya masih suka personal sales, betul nggak? Ya, bukan karena harus ya, tetapi karena saya masih suka personal sales. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tetap jualan. Tapi saya bukan budak, ya. Karena saya melakukan ini karena keinginan saya, pilihan bebas saya, ya. Saya memilih, ya, di dalam kebebasan saya memutuskan untuk menjual asuransi untuk mencapai personal champion club. Untuk kamu para BI, ya. Seandainya kamu nggak suka jualan, tapi kamu mampu membeli premi 8 juta sebulan, ya, silakan, ya. Karena kamu orang kaya, ya, beli aja premi 8 juta sebulan, ALP 100 juta, ya. Kamu rekrut yang banyak-banyak, ya, dan kamu berkembang, ya. Itulah api dalam jiwa, ya. Tapi bagaimana dengan kamu, para BE, yang kamu tidak kaya, tidak sanggup membeli premi 8 juta sebulan? Disinilah pentingnya kamu untuk menderita sesaat, ya. Menderita tahun ini, ya. Bagaimana kamu di tahun ini, ya,
Karena kamu nggak suka jualan, kamu pun nggak sanggup membeli premi 8 juta sebulan, ya, ALP 100 juta kamu nggak sanggup beli, di sinilah, ya, kamu bisa memutuskan untuk menderita, ya, menjual asuransi, ya, menjual mungkin 5 polis, ALP 100 juta, ya. Dan bagi saya, penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Bayangkan kamu lihat di luar sana, 90% masyarakat kita kerja dari pagi sampai sore. Mereka menderita, ya. Dari pagi sampai sore mereka menjadi budak daripada korporasi. Mereka lakukan itu selama bukan 1 tahun, tapi 20-30 tahun, ya. Dan di bisnis ini, kamu tidak perlu menderita selama 30 tahun, ya. Dari pagi sampai sore, ya. Kamu cukup menderita 1 tahun saja. Di tahun pertama kamu jual 5 polis ALP 100 juta, ya. Karena kenapa? Karena kamu tidak suka jualan. Karena kamu juga tidak sanggup membeli premi sendiri dengan premi 8 juta sebulan, ya. Tapi kalau kamu memang suka jualan, berarti ini bukanlah sebuah penderitaan bagi kamu, ya. Inilah api dalam jiwa, ya. Hari ini saya berharap kalau kamu masih berpikir, kalau ketemu orang, kamu harus berpikir tentang Legacy Pro, Legacy Max, ya, AFM. Berarti kamu belum menemukan apa itu api dalam jiwa, ya. Kalau kamu masih berpikir tentang menjual, merekrut, ya, berarti kamu belum memahami apa itu api dalam jiwa, ya. Hari ini saya berharap kita semua seperti Pak Nixon King, ya, ataupun Pak Yamin, ya, kamu bisa menemukan api dalam jiwa, ya. Bagi saya 99% api dalam jiwa orang hanya 2. Semua orang suka uang, ya. Semua orang suka uang, ya. Semua orang benci asuransi, ya. Tapi semua orang suka uang, ya. Semua orang benci jual asuransi, ya. Tapi semua orang suka kebebasan, ya. Hari ini kalau kamu masih terjebak dengan jualan ataupun merekrut, masih terjebak dengan produk asuransi, Legacy Pro, Legacy Max, AFM, berarti kamu belum mengerti poin saya pada malam hari ini, ya. Tapi kalau kamu bisa membebaskan jiwa kamu dari produk, membebaskan jiwa kamu dari Legacy Pro, Legacy Max, AFM, Unit Link, ya. Dan yang kamu pikirkan hanya 2 kata ini. Uang dan kebebasan, ya. Kenapa kita ada di sini, ya? Ya, kenapa kamu ada di sini? Saya mau tanya Pak Yamin. Pak Yamin, kamu ada di sini karena kamu cinta asuransi, cinta produk asuransi, atau karena kamu mau uang dan kebebasan, Pak Yamin? Pak Yamin, mau tanya? Oke, dia lagi mute. Oke. Tadi di ini. Pak Yamin, Dikunci, kamu ya? ada di sini karena kamu begitu cinta dengan asuransi, atau kamu di sini karena kamu masalah uang dan kebebasan? Masalah uang dan kebebasan, Pak Penny. Saya mau nanya Siska juga. Siska, kamu di sini karena kamu begitu cinta mati dengan asuransi, ya? Ya, atau karena kamu memang di sini karena uang dan kebebasan? Itu Apa sudah sih? jelas kok jawabannya kok. Karena uang dan kebebasan lah kok. Oke. Tapi sangat tragis, kita kita nggak paham ini. Waktu kita ketemu orang, yang kita cerita bukan uang dan kebebasan. Yang kita cerita Legacy Pro, Legacy Max, AFM, betul nggak? Yang kita cerita tentang asuransi, tentang jualan, tentang rekrut, betul nggak? Ya, bahkan bukan cuma orang lain mulai hilang motivasi, bahkan kita pun mulai kehilangan motivasi, betul nggak? Ya, kita bangun pagi, aduh harus jualan nih, betul nggak? Waduh, AFM bagaimana, Legacy Pro gimana, betul nggak? Ya, semoga kamu dapat poin saya malam hari ini, ya. Kenapa kita ada di sini? Bukan karena produk asuransi, ya, tetapi karena kita mau yang namanya uang dan kita suka yang namanya kebebasan.
Nah, itulah api dalam jiwa kita ya. Dan harusnya waktu kita ketemu orang, apa yang kita lakukan? Bukan jualan ya, bukan tentang produk ya, tetapi kita mau bicarakan api dalam jiwa kita, yaitu apa? Tentang uang dan kebebasan ya. Kayak Pak Yamin ya, dicerita dengan ibu itu, dia bicara tentang uang dan kebebasan. Artinya apa? Bagaimana ibu itu ya bisa punya UP ya 12 miliar ya, dia simpan di bank, bunga depositonya menghasilkan keuntungan 50 juta sebulan ya. Itulah uang dan kebebasan ya. Dan akhirnya orang itu membeli ya. Dia bukan membeli Legacy Pro, bukan ya. Walaupun Pak Yamin jual produknya namanya Legacy Pro, tapi yang dibeli orang itu bukan Legacy Pro. Yang dibeli orang itu adalah apa? Dia mendapatkan uang dan kebebasan, betul nggak? Oke. Saya akan akhiri ya. Kalau kita bicara asuransi ya, kembali lagi ya. Ini secara teknis ya. Asuransi itu ada 3 manfaat. Rawat inap, sakit kritis, meninggal. Tapi kembali lagi, kita bukan jual rawat inap ya. Yang kita jual apa sih? Yang kita jual hari ini semua orang ya mau punya uang yang banyak, betul nggak? Orang bekerja punya uang yang banyak ya. Kira-kira dia mau nggak uangnya yang banyak itu hilang gara-gara dia rawat inap habis 1 M dan uangnya habis? Tentunya orang nggak mau uangnya hilang, betul nggak? Itulah kenapa dia akhirnya membeli asuransi rawat inap ya. Mungkin dalam bentuk term, tradisional term, atau dalam bentuk unit link ya. Jadi poinnya apa? Kenapa orang membeli asuransi rawat inap? Ini bicara tentang uang, dan uang ya. Atau poin kedua, orang membeli sakit kritis ataupun meninggal ya. Bukan tentang sakit kritisnya atau meninggalnya, betul nggak? Tadi Pak Yamin sudah ceritanya bagaimana seandainya suaminya meninggal, betul nggak? Ya. Dan akibatnya sang ibu paham ya, perlu sekali suaminya itu punya asuransi Legacy Pro, betul nggak? Supaya waktu seandainya ya terjadi sesuatu dengan suaminya ya, maka dia mendapatkan aset sebesar 12 M yang bisa didepositkan di bank dan bunga depositonya adalah 50 juta per bulan ya. Begitu juga dengan sakit kritis ya. Ketika orang sakit kritis, mungkin penghasilan kita bisa stop atau mungkin 50% penghasilan kita akan stop. Itulah kenapa kita perlu uang yang cukup besar, betul nggak? Dan bagaimana uang ini ya apabila didepositokan bisa memberikan bunga yang bisa menggantikan penghasilan kita yang hilang karena sakit kritis. Ini poin saya malam ini ya. Kadang-kadang kita ketemu prospek ya, kita kehilangan api dalam jiwa ya. Bahkan kita mulai ketemu prospek kita mati langkah, kita stres, nggak tahu mau ngomong apa, betul nggak? Ketika kita mulai masuk kepada gejala itu, kita tidak ada semangat, kita nggak tahu mau ngomong apa, kita depresi. Coba cek hati kamu. Jawaban saya cuma satu. Tak ada lagi api dalam jiwa kamu ya. Yang ada apa? Jualan. Yang ada apa? Produk. Yang ada apa? Legacy Pro. Yang ada apa? AFM ya, dan macam-macam ya. Dan kamu mulai apa? Kehilangan api dalam jiwa kamu. Dan akibatnya kamu mulai kehilangan langkah, nggak tahu mau ngomong apa ya kepada prospek kamu ya. Saya mau tutup dengan satu kata. Kemarin saya telepon satu prospek ya dari hasil referensi. Setelah saya prospek ya, saya namanya Ibu Dinda, saya bilang, Dinda, untuk rawat inap ini kan asuransi itu kan ada 3. Saya bilang sama dia ya, rawat inap, sakit kritis, dan meninggal ya. Dari 3 ini yang kamu lagi lebih prefer yang mana ya? Dia bilang rawat inap, Kofen. Oh oke. Oh berarti kamu nggak mau kehilangan uang banyak ya kalau rawat inap ya? Dia bilang iya, Kofen. Oke. Kita ada 2 produk ya. Yang pertama yang sangat murah namanya term ya. Sangat murah term. Atau kamu mau yang lebih mahal, bayarnya 2,5 kali lipat ya.
namanya unit link ya. Terus dia bilang, Kok Feni, gua mau yang murah aja, gua nggak mau menabung, gua mau yang term aja, yang fokus biaya saja. Oke. Terus yang kedua, kalau sakit kritis kamu suka nggak? Gua tanya ya. Karena gue bilang kalau orang sakit kritis ya, gue bilang penghasilan kita bisa terganggu loh. Jadi kita perlu ada pengganti uang ya untuk menggantikan income yang hilang, gitu kan? Dia bilang, oh boleh juga Kak Feni. Tapi saya lihat cash flow saya juga ya. Coba dibuat dulu. Oke. Gue bilang oke, kalau gitu untuk sakit kritis saya akan kasih kamu produk unit link. Itu murah untuk kamu. Saya bilang ya. Untuk sakit kritis ya. Lebih murah pakai unit link. Oke. Terus yang ketiga, lo mau jadi agent nggak? Gue tanya dia. Ya, gue punya bisnis nih. Bagaimana di bisnis gue dapat uang banyak dan kita punya kebebasan waktu. Lo mau nggak? Dia bilang belum kepikiran kok, Fen. Oke. Ya sudah. Setelah itu apa yang saya lakukan? Ya, ini kebiasaan saya. Saya langsung buat resume ya. Saya langsung resume di WA, langsung WA dia. Oke, Dinta, hasil call hari ini. 1, manfaat rawat inap, kamu lebih suka yang term, fokus asuransi daripada unit link yang lebih mahal 2,5 kali karena ada tabungan. Kedua, manfaat sakit kritis, kamu tertarik dengan mempertimbangkan cash flow. Oke. Yang ketiga, bisnis asuransi, dapat uang banyak dan kebebasan waktu dalam menjalankan bisnis. Belum ada kepikiran. Saya kirim ke dia. Apa yang terjadi? Ini jawabannya dia. Kok Feni, mungkin buat ngasih gambaran kalau aku minta perkiraan biaya premi untuk kalau asuransi saja atau dengan unit link. Padahal sebelumnya dibilang nggak usah unit link. Tapi tiba-tiba di WA saya, dia bilang coba buat dua dong. Yang 2 unit link itu yang 2,5 kali lebih mahal ya. Oke. Oke, kurang lebih ini yang saya mau sharing pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Siska untuk kita coba tanya jawab ya, biar lebih dapat ya. Oke. Oke, thank you Oke. Koven. Silakan. Ya. Yang mau tanya teman-teman untuk dari sharing Koven? Ada? Kalau nggak ada aku mau resume sebentar. Ya, silakan. Siska. Ya, aku udah nyatet nih panjang kali lebar nyatetnya, cuman tapi fokus intinya adalah api dalam jiwa yang membara itu cuman uang sama kebebasan. Jadi sebenarnya yang aku catat intinya adalah ya uang sama kebebasan yang dibawa untuk merekrut ya Koven ya. Ya. Dan aku tadi juga mention dari Pak Jamin. Jadi dari masalah yang terjadi sebenarnya kan itu ada masalah tadi Pak Jamin ditakut-takutin lah alians mau tutup dan sebagainya macamnya ya Pak Jamin ya. Tapi dari masalah tersebut Pak Jamin malah ketemuin solusi dan malah ya tadi balik lagi ngebawain solusinya untuk timnya Pak Jamin atau nasabahnya Pak Jamin tadi itu uang dan kebebasan. Jadi intinya adalah kalau saya menangkap kelas BP hari ini adalah tentang uang dan kebebasan. Jadi itu gampang banget ngerekrutnya kalau menurut saya sih ya. Ya kita coba masing-masing ya teman-teman di lapangan seperti apa. Karena tadi saya juga kebawa sama secara emosional ya, kebawa sama Pak Feni ini yang disampaikan ke anak-anaknya juga gitu. Jadi sama anak-anak aja responnya mereka mau jadi agen asuransi gitu. Gimana kalau sama orang lain yang memang sebenarnya menganggap asuransi adalah hal yang paling dia benci. Jadi itu kalau dari saya resumnya gitu teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar berapa nih? 3 menit lagi. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada yang mau nanya nih. Nggak ada yang mau nanya. Iya, saya butuh ditanya dong ya atau kasih feedback ya. Thank you Siska, kasih feedback. Ya, thank you Koven. Ya. Saya mau nanya Koven. Ya, silakan. Aku itu cari tombol angkat tangannya di mana, gak nemu. Ya udah langsung aja. Suara aja. Ya, langsung. Mau tanya gini Koven, seringkali ketika kita merekrut itu ya, aku sering banget dapat jawabannya begini. Kamu mau nggak duit banyak? Itu kan seperti Koven bilang kan, itu saya tiru persis gitu. Tapi seringkali jawabannya mereka begini. Gini loh Lili, aku tuh nggak pintar ngomong kayak kamu. Nah, seringkali mereka begitu kan gitu. Aku tuh gak bisa ngomong loh, terus mau ngomong apa? Satu itu. Yang kedua, aku tuh nggak punya relasi. Nah, sering sekali dalam merekrut kan begitu. Aku nggak tahu mau merekrut siapa, gampang kan? Aku bilang gitu. Saya ini meniru, saya lupa, saya pokoknya seminar itu dia bilang gini,
apa mungkin Ko Henderson kali ya pernah ngomong, gampang kan kamu buka aja di phonebook kamu. Pasti lebih dari 100 orang. Lebih nggak? Saya bilang. Lebih sih. Ya iya, masa dari 100 orang itu nggak ada satupun yang bisa kamu ajak gitu atau kamu tawarin asuransi. Saya bilang gitu aja. Seringkali setelah kita ngomong begitu dia diem. Oh ya, ya udah, aku pikir-pikir. Tapi kelanjutannya tetap nggak mau join gitu loh. Nah, itu jadi memang sebenarnya kalau dilihat ya, saya jujur aja dari agen saya yang dulu ada 20 itu udah habis semua, ya kan? Karena dulu karena pandemi lah apa. Jadi saya males untuk merekrut. Akhirnya seperti itu. Walaupun saya tahu persis, ya iyalah gitu kan kalau nggak mau, bagaimana kamu bisa kerja sendiri, income bisa berlipat-lipat. That's the point kan. Nah, karena saya juga punya pekerjaan lain, jadinya udahlah, aku juga capek gitu loh kerjaan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur saya di Alien itu ya udahlah, bisa nih gitu loh. Kalau orang Jawa ya sebisa nih. Kalau dapat champion udah. Jadi targetnya setiap tahun ya tetap emosi aja. Kalau Henderson sampai ketawa-ketawa gitu. Lah, yang mau saya tanyakan itu, Koven. Thank you. Oke, saya kasih kamu 2 poin ya. Poin pertama, jangan mengubahkan orang ya. Temukan orang, itu aja. Betul kan? Temukan orang. Jangan mengubahkan batu jadi emas. Temukan emas, betul nggak? Jadi kalau orang itu memang batu, kamu jangan mengubahkan dia jadi emas. Kamu bisa gila, betul nggak? Dia memang batu, betul nggak? Itu poin pertama saya ya. Berarti Ya, salah prospek ya, Koven ya? Iya, Belum kali. jadi poin pertama mindset ya. Aku ketawa Jangan terus nih nanti. ya, jangan punya pikiran mengubahkan batu jadi emas. Jangan, betul nggak? Betul. Jadi kamu ketemu orang, orang itu ada 2 kemungkinan, batu atau emas, betul nggak? Ya, itu poin pertama, clear nggak? Clear. Bisa ya, bisa gila kamu kalau mau mengubahkan batu jadi emas. Oke, itu poin pertama, ya. Poin kedua adalah jangan fokus perasaan orang, fokus api membara dalam diri kamu, betul nggak? Ya, benar. Betul nggak? Kamu suka nggak? Asuransi ini mantap nggak? Kamu dapat uang banyak dan dapat kebebasan, mantap nggak? Mantap. Contoh Coffeny sudah punya 1.000 agent, ya, akan jadi 100.000 agent, income triliunan, bagus nggak? Bagus, Dok. Oke, kamu BP atau BE? Kamu? BP lah kok, aku kan di sini. Oke, BP kan? Kamu bersyukur nggak? Kamu punya pilihan bebas loh. Kamu kalau nggak jualan nggak apa-apa loh. Kamu rekrut semua orang boleh nggak? Boleh. Iya, kamu harus punya kebebasan. Mau jualan boleh, tidak jualan boleh. Mantap nggak? Mantap sih. Mantap sekali. Oke, yang ketiga. Kamu punya BE. Kalau BE itu orang kaya, boleh nggak dia beli polis pribadi 8 juta sebulan? 100 juta, boleh nggak? Boleh. Berarti orang kaya itu perlu jualan nggak? Enggak sih. Nggak perlu kan? Iya. Ya buka aja polis 8 juta sebulan, betul? Betul. Rekrut 5 temannya yang kaya juga, buka polis 8 juta sebulan, sukses nggak dia? Sukses harusnya. Masalahnya orang kaya belum tentu mau juga kok. Itu tadi, dia batu atau emas. Betul kan? Jadi orang kaya itu ada jenis batu dan emas, betul nggak? Tapi cari emas memang susah ya kok ya. Kenapa? Cari emas memang susah ya. Sudah, itu kembali lagi ke poin kedua. Jangan fokus pada lingkungan, betul nggak? Fokus pada apa? Api yang membara dalam hati. Poin saya malam ini begini ya. Ketemu orang, masa bodoh dengan perasaan orang lain. Masa bodoh dengan respon orang lain, betul nggak? Ya, saya terlalu jatuh cinta dengan api dalam jiwa saya, betul nggak? Ya. Oke, kalau kamu nggak di sini, saya nanya kamu, kalau kamu nggak di sini, gimana cara kamu dapat uang dan kebebasan? Gimana caranya? Lebih berat kan? Ya, benar. Jadi seberat-beratnya di bisnis asuransi, betul nggak? Nggak ada apa-apanya penderitaan kita dibandingkan kita menggunakan kendaraan yang lain, betul nggak? Benar kok itu. Ayo coba kasih saya ide Coffeny ya. Ya,
gimana punya uang banyak dan kebebasan. Pakai cara lain, bukan di bisnis asuransi. Itu kita lebih stres, betul nggak? Jadi stres kita di asuransi tidak ada apa-apanya, betul nggak? Dibandingkan stres kita di bisnis yang lain, betul nggak? Bener juga sih. Betul kan? Bener. Oke, ini top poin 1 untuk 2 ya. Mulai sekarang ya, ketemu orang jangan peduli apa respon orang, betul nggak? Kalau orang nolak kita kasihan sama dia, betul nggak? Kenapa dia begitu bodoh menolak ide saya, betul nggak? Salah prospek ya itu ya. Betul nggak? Jangan pernah fokus. Contoh gini ya, kamu makan makanan enak, sop dudung kambing paling enak, betul nggak? Nggak Kamu makan tawarkan kambing. orang nolak, kamu kecewa nggak? Nggak juga sih. Kamu merasa dia bodoh, ini makanan enak dia nggak mau coba, betul nggak? Iya. Nah, itu maksud saya. Jadi poin kedua itu sangat penting, ya, betul? Jangan fokus respon orang, ya, betul nggak? Kita harus apa? Fokus 1000% pada api dalam jiwa kita. You get the point nggak? Iya kok. Ya, saya kasih tahu cerita ya. Saya punya teman, dia beli ruko, keluarkan 1 miliar, beli franchise Indomaret, dapat untung berapa? 25 juta per bulan. Modalnya apa? Modalnya ruko 5 miliar, uang cash 1 M. Penderitanya berat nggak itu? Siska, unit kamu kemarin berapa? Ada 600 juta nggak? Ada kok. Oke, berarti Coffee ini dapat dari kamu penghasilan berapa? 5 juta sebulan, betul? Betul. Coffee ini punya 4 orang, sudah berapa? Udah 20 juta. juta sebulan, betul? Ya. Lebih menderita mana? Coffee ini punya 4 BP atau Coffee ini beli ruko dan punya modal 1 M, beli Indomaret, dapat uang 20 juta sebulan. Lebih berat mana? Cari BP aja kok, cari BP kok pusing. Modalnya kegedean. Nggak punya duit. Jadi Pusing. penderitaan saya ya, menemukan 4 BP baru itu gak ada apa-apanya. Betul nggak? Siap. Halo? Iya, betul kok. Gak ada apa-apanya loh. Ya, Benar. tempat BP baru gak ada apa-apanya dibandingkan teman saya apa? 6 miliar beli ruko, 1 miliar uang cash isi franchise. Betul nggak? Betul. Itu lebih menderita. Betul nggak? Setuju. Betul ya? Siap. Nah, ini maksud saya, api dalam jiwa. Kita begitu bersemangat dengan bisnis ini. Betul nggak? Ya, Betul. jadi ini bukan tentang jualan ya. Bukan tentang rekrut. Ini tentang api dalam jiwa. Ya. Kenapa kita di sini? Kita punya uang dan kebebasan. Betul nggak? Betul. Ya, dan kita mau tularkan ini kepada semua orang di luar sana, ya. Ya, kalau dia batu, sudahlah, lepaskan, ya. Jangan ubah jadi emas, ya. Betul kan? Kalau dia batu, pasti jadi nasabah aja, ya. Kalau batu, pasti jadi nasabah, ya. Kalau emas, dia akan jadi agent. Betul? Betul. Oke. Siap. Thank you ya, pertanyaan kamu bagus banget, ya. Makin mencerahkan. Thank you, Ci. Ya. Mencerahkan, menyala Koven. Thank you banget. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini kita kejar-kejaran waktu sama nanti 19.30. Aku mau minta tolong sama teman-teman semua untuk dikasih tahu ke BI-BI-nya, di-invite segera, karena ini pembicara kita yang satu ini saya aja nggak sabar untuk dengerin sharingnya beliau. Ini saya nggak dapat spill apa-apa, saya cuma dapat kontennya doang, saya nggak dapat spill apa-apa, makanya saya benar-benar mau dengerin. Nah, teman-teman BP yang ada di sini juga tolong dikasih tahu untuk timnya, dikasih slash ya, nanti namanya, BP-nya siapa, sama masuk grupnya mana ya. Nanti tolong diinfoin ke teman-teman semuanya supaya kita nanti ada breakout room soalnya. Gitu. Oke, terima kasih Koven. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Jangan ada yang keluar dari Zoom, kalau bisa tetap stay dan di-invite teman-temannya yang ada di sini. Ya guys. Oke. Oke. Koven, thank you, Siska, thank you. Ya, Teman-teman, satu pengumuman dong. Tadi kan sudah dibuatkan penulisan. Nah, untuk pembuatan grup apakah sama seperti minggu lalu grupnya?
saya sama. Yang lain sama nggak teman-teman? Sama ya, kayaknya sama semua ya Oh, kok. sama. Semua Nah, sama. Komen ada yang Sama. Siantar, Medan Medan mau Siantar aja. digabung atau gimana? Bikin grup Medan Siantar ya. Medan oke. Siantar gabung ya. Ya, Oke. Medan Siantar aja. Nama grup Medan Siantar. Oke, teman-teman yang di sini tolong namanya dikasih slash tuh kayak Fenty, Sagita, Nathan kayak gitu tuh. Ya, jadi nanti terakhir akan ada di grup situ. Kemarin saya juga minta tolong karena di sini para BP oh tadi saya udah bahas itu sih. Saya dijadikan co-host sudah kan. Oke, tolong minta waktunya teman-teman untuk push timnya ya bila perlu diteleponin satu-satu untuk datang ke sini ya. Karena seperti biasa pelajaran dari yang kita kemarin dapatkan adalah kita ajak tim kita untuk ikut ya. Kita ajak untuk ikut, kita ajak untuk bertumbuh ya teman-teman ya, supaya sama-sama membara kayak kita nih. Membara nggak yang datang hari ini? Sayang kan kalau nggak membara kan? Wah, itu udah dibakar tadi. Pertanyaannya mantap sekali. Kayaknya Lili berkobar-kobar tuh habis ini. Gitu. Bara membakar kok. Amin. Amin. Iya. Karena memang saya tahu ya, yang menentukan besarnya income kita itu ya kobaran api di dalam jiwanya itu ya seberapa besar gitu ya. Ya, so saya minta tolong teman-teman, ini baru 65 orang yang bergabung, tentu teman-teman boleh japriin mereka bila perlu diteleponin untuk pada masuk. Memang seperti itu kerjaan leader, memang seperti itu. Tapi dinikmati aja ya. Kalau nggak bisa datang, ya teman-teman bisa handle mereka ya. Karena materinya sangat-sangat luar biasa malam ini. Oke, sambil menunggu saya serahkan ke Pak Julius untuk play ini ya.